Saya record dulu. Oke. Sekarang kita membahas termokimia ya. Jadi termokimia itu nama lainnya itu energetika. Termokimia atau nama lainnya itu energetika. Oh, Bani ngalangin. Mau runtuh. Energetika gitu ya. Oke. Terus ini saya bagi dua dulu. Jadi ini membahas energi yang terlibat dalam proses atau reaksi kimia. Proses atau reaksi kimia. Nah, untuk kita membahas energi yang terlibat, kan energi ini perpindahan kan. Jadi energi itu selalu berpindah. Berarti kita memiliki objek yang diamati. Nah, jadi ada istilah untuk menamakan objek yang diamati. Itu disebut juga sebagai sistem. Sementara segala sesuatu di luar sistem adalah segala sesuatu di luar sistem itu disamakan lingkungan. Nah, ada 3 jenis sistem. Itu ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, ada sistem terisolasi. Nah, ini bedanya kalau sistem terbuka itu dapat terjadi perpindahan materi maupun energi. Kalau sistem tertutup hanya perpindahan energi saja. Kalau terisolasi itu tidak ada perpindahan apapun. Gitu. Contoh sistem terbuka itu misalnya ini ada suatu gelas ya, gelas kimia, beker gelas berisi air panas. Kalau air panas kan ada uap ya, ada uap. Nah, uap yang keluar itu adalah materi kan. Jadi ada perpindahan antara materi dari air panas ini dengan lingkungan. Sementara juga ada perpindahan kalor di sini. Kalornya yang air panas memiliki suhu yang lebih tinggi kan. Nah, jadi ada kalornya keluar. Itu terjadi perpindahan antara kalor yang dimiliki air panas ini dengan lingkungan. Nah, ini sistem terbuka. Ini terbuka. Nah, kalau sistem tertutup itu diberi penutup aja. Nah, jadi di sini kalau ada air panas, dia nggak bisa kemana-mana materinya. Materinya selalu ada di tempat itu aja. Tapi masih bisa terjadi perpindahan kalor dengan luar. Nah, ini sistem tertutup. Ini sistem tertutup. Sementara kalau terisolasi itu kayak termos lah. Nah, kalau termos kan
materinya terkurung, kalornya juga nggak bisa bertukar kan, atau dia suhunya bertahan. Gitu. Jadi tidak ada pertukaran kalor maupun materi dengan lingkungan. Contohnya termos. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan suatu energi itu yang sering kita bahas adalah energi dalam. Energi dalam. Nah, energi dalam itu kalau di textbook lama simbolnya U, kalau textbook baru simbolnya E. Nah, sama aja sih. Kalau nggak U ya E. Saya pakai E aja ya. Jadi energi dalam ini kesimpulannya adalah atau definisinya adalah total atau jumlah energi yang terkandung dalam sistem. Nah, jadi total energi itu ada energi kalor, ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi elektronik, semuanya itu dirangkum jadi energi dalam atau E. Tapi kita nggak bisa tahu berapa jumlah energi dalamnya. Nah, sulit untuk menentukan atau menentukan atau mengetahui energi dalam ini, karena repot ya, karena banyak yang harus diukur, banyak sekali. Nah, tapi kita bisa menentukan selisihnya. Namun bisa diketahui selisihnya berdasarkan perubahan keadaannya. Nah, jadi sistem ini, misal saya punya 100 gram air. Suhunya suhu normal 25 derajat Celcius, ya kan? Lalu saya panaskan dengan pemanas. Sekarang saya punya 100 gram air yang suhunya 80 derajat Celcius. Nah, ini adalah sistem 1. Sistem pertama mula-mula. Saya bisa beri tanda ini adalah sistem 1 atau memiliki energi dalam E1. Nah, kalau ini sistem 2 dengan energi dalam E2. Saya nggak bisa tahu berapa E1, saya nggak bisa tahu berapa E2, tapi saya bisa tahu berapa selisihnya. Nah, selisihnya itu adalah delta E. Nah, delta E. Delta E itu adalah selisih antara E1 dengan E2. Ya, jadi delta E sama dengan E2 kurang E1. Saya bisa tahu nih. Dari mana saya bisa tahu? Nah, energi dalam itu yang kita pelajari di sini adalah energi dalam berkaitan dengan kalor dan kerja. Ya, jadi ada banyak sih energi dalam yang lain, cuman kalau di termokimia kita batasi hanya 2 saja, kalor dan kerja. Nah, jadi ini delta E ini kalau di kita sama dengan Q tambah W. Masih dipaham? Belum ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut. Ya, jadi ada Q tambah W ya. Sebentar, ini saya bagi dua dulu.
Oke, jadi Q itu kan tadi delta E sama dengan Q plus W. Nah, kalau Q adalah kalor atau energi panas yang berpindah, ya. Energi panas yang berpindah. Akibat apa? Akibat adanya perbedaan suhu. Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Jadi kalau kita punya es batu, dimasukkan ke air biasa, itu kan suhunya berbeda ya. Suhu es batu itu lebih rendah daripada suhu air biasa, suhu pada air ruang, pada suhu ruang. Nanti kalor itu akan selalu berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhu rendah. Nah, ini akan pindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dan akan berhenti dia perpindahannya kalau suhunya sudah sama. Lalu W adalah kerja. Kalau kerja atau work ya, ini energi yang berpindah akibat selain dari perbedaan suhu. Nah, work ini sangat banyak nih bentuknya. Ada kerja listrik, potensial ya. Ada kerja listrik, ada macam-macam lah. Nah, dan lain-lain. Kalau di sini kita pakainya kerja volume. Kerja volume itu adalah P dikali delta V. Di mana P adalah bentar ya. P ini adalah tekanan, sementara delta V ini adalah perubahan volume. Jadi kalau ada suatu sistem yang volumenya berubah, ya, dia akan melakukan kerja, gitu. Dan kerjanya itu tergantung sama tekanan ini. Tuh. Ya, di sini kita memiliki perjanjian atau konvensi. Konvensi. Ya, konvensi kalau Q kalor akan bernilai positif jika sistem menerima kalor. Menerima kalor dari mana? Tentu dari lingkungan. Dari lingkungan. Sementara kalau dia melepas kalor, tentu nilainya jadi negatif. Negatif jika
Sistem melepas kalor. Sementara kerja W itu akan bernilai positif jika sistem menerima kerja. Menerima kerja atau dikenai kerja, dan juga akan bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Itu contohnya kayak gimana, Kak? Ya, contoh kita punya apa ya? Balon deh. Kita punya balon. Balon ini diisi sama gas ya. Nah, diisi gas. Kan kalau sifat gas itu selalu berekspansi kan, selalu dia menyebar ke segala arah ya. Kalau itu sifat gas. Nah, sifat gas ini kalau kita panaskan dia akan memuai. Ya. Berarti kalau balon ini saya panaskan, saya beri kalor kan, dia akan memuai. Nah, kalau di atas balon ini saya letakkan mainan lah atau penggaris kecil, atau mainan kecil di sini. Mainan ini kan terangkat ke atas ya, terangkat ke atas. Jadi seakan-akan balon ini melakukan kerja, ada work di sini. Berarti sistem diberikan kalor atau nilainya positif, dan sistem melakukan kerja atau nilainya negatif. Nah gitu. Contoh lain. Yang paling sering itu di sini. Piston biasanya. Nah, ini ada piston. Gimana gambar piston ya? Ya, misalkan ada inilah. Ada seperti ini, piston. Yang di mesin-mesin itu. Nah, kan kalau piston itu diisi campuran gas sama uap bensin kan? Masuknya dari sini. Masuknya ke sini ya. Ada empat ini kan, ada 4 siklus kan, 4 tak. Jadi langkah pertama masuk ke sini campuran uap bensin sama udara, lalu kemudian ditekan dari atas, Nah berarti di sini karena ditekan, berarti dia diberi kerja atau W-nya positif, gitu. Kemudian karena dia ditekan, diberikan kerja, nanti kan di sini terbakar ya, gara-gara ada ini ya, busi. Jadi busi itu kan fungsinya untuk percikan api, kemudian terbakar. Nah, terbakar kemudian kalornya keluar kan? Kalor keluar. Kalornya keluar. Gitu. Berarti kalau untuk step yang ini, sistemnya diberikan kerja, namun melepaskan kalor. Kemudian, step berikutnya, karena dia terbakar, gasnya terekspansi. Memuai gasnya. Nanti si piston itu terdorong ke atas. Kalau terdorong ke atas, W-nya jadi positif. Dia melakukan kerja. Nah, W positif inilah yang diambil sama komponen mesin yang lain. Gitu.
Ya, jadi itu ya. Gimana Kak tadi Kak? W Gimana? positif? Ya, Kan kalau W positif tuh kalau kerja dari lingkungan ke sistem kan? W positif, kerja dari sistem ke lingkungan. Dari Ya nggak? sistem lingkungan. W positif jika sistem menerima kerja. Oh, maaf, salah saya. Nah, Coba ini ya. Terbalik. Jadi W-nya negatif. negatif kan? Ya, negatif. Dia melakukan kerja kan? Iya. Nah, ya. Jadi sistemnya melakukan kerja ke lingkungan. Gitu. Berarti ini kasusnya dua-duanya negatif ya? Yang mana? Kasus yang piston. Ya, kalau yang kalau yang pistonnya berekspansi atau volumenya bertambah, dia lakukan kerja. Nah, ada rumusnya nih W ini. Jadi W kan sama dengan P delta V ya. Jadi kalau delta V-nya bertambah, berarti dia lakukan kerja kan? Nah, harusnya minus ini. Ya, jadi minus ini. Apa tadi? Nah, ini. Minus. Kenapa tuh Kak minus Kak? Ya, kalau delta V-nya positif, jika delta V, kalau delta V-nya Oh, positif, karena delta V-nya positif, berarti P-nya tuh minus. Biar jadi positif bukan, dikasih minus gitu. Apa bukan gimana? gitu. Kalau delta V-nya positif, artinya kan eh, terjadi pertambahan volume kan? Ya Iya, nggak? Volumenya kan nambah. Kalau volumenya nambah, berarti dia mendorong dari dalam. dari dalam keluar. Iya, ekspansi. Nah, berarti dia kerja ke lingkungan. Oh, berarti negatif W-nya. Betul. Jadi supaya W-nya negatif, dikasih tanda negatif di sini. Ya kan? Nah, Mm-mm. sementara kalau delta V-nya negatif, Ya udah. berarti dia ditekan kan? Mm-mm. V Paham, paham, berkurang paham. atau diberi tekanan dari luar. Tekanan atau kerja dari luar. Supaya W-nya positif, makanya di sini ada ini negatif. Nah, khusus untuk W ini sama delta E, kalau di fisika, kalau ketemu di fisika itu beda. Kalau fisika itu masih banyak yang suka pakai U sama dengan Q min W. Q min W, betul. Q min W. Di mana W-nya P delta V. Jadi cuman masalah ini aja. Masalah konvensinya berbeda. Jadi nanti hati-hati kalau di fisika mana tahu terbalik-balik ya, tertukar. Kalau di kimia Sebenarnya sama seringnya aja kan Kak? sama aja sebenarnya. Gara-gara konvensinya ya beda. Betul. Okay. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Enggak Kak. Oke. Contoh soal deh. Contoh soal. Suatu gas dalam tabung 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 fleksibel lah ya. Apa sih istilahnya? Saya buat aja tabung fleksibel. Fleksibel bertekanan. Oh, jangan. Dengan volume 500 ml dipanaskan dengan kalornya saya beri aja 500 joule. Nah, jika tabung
memuai menjadi 700 ml. Hitung W-nya dan hitung delta E. Jadi hitung W dulu kan. Nah, W kan tadi min P delta V. Oh, ini ada tekanan ya. P-nya saya kasih aja 1 atm. Nah, jadi W-nya min 1 atm dikali delta V. Delta V-nya 700 kurang 500 kan? Atau 200 ml atau 0,2 liter. Jadi ini adalah min 0,2 liter ATM. Nah, gimana caranya kita mengubah liter ATM ke joule? Ada caranya. Kalau kita lihat persamaan gas ideal, R itu adalah 0,08205 liter ATM per mol Kelvin. Nah, kalau saya hubungkan sama satuan R yang satu lagi, 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, jadi saya bisa dapatkan 0,08205 liter ATM sama dengan 8,314 Joule. Jadi 1 liter ATM sama dengan 8,314 per 0,082 Joule. Nah, itu konversinya. Jadi kan 200 mili ya. 0,2 ya kalau salah. 0,2 liter ATM. Jadi kalau 0,2 liter ATM sama dengan 0,2 dikali 8,314 per 0,082. Ini berapa ini? 0,2 kali 8,314 bagi 0,082. 20,28 deh. 20,28 Joule. Nah, ini kan tadi tandanya memuai kan? Memuai berarti dia melakukan kerja negatif kan di sini kan tandanya. Nah, jadi ini W-nya adalah min 20,28 Joule. Sementara delta E-nya Q plus W. Q-nya tadi berapa? Mana? 500 Joule kan? Dipanaskan. Berarti plus 500 Joule kurang 20,28 Joule. 500 kurang 20,28. Dapatnya 479,72 Joule. Nah, ini jawabannya. Nah, kita bisa tahu berapa selisih delta E-nya dari situ. Jangan lupa faktor konversinya, karena dia harus sama, satuan Q dan W-nya harus sama. Mungkin ada beberapa soal yang satuan tekanannya nggak dalam ATM, ada nanti dalam bar, gitu. Tinggal dikonversi aja. Dari sini ada pertanyaan? Silakan. Enggak kak, saya kak. Ya. Saya enggak. Oke ya. Kemudian apa lagi ya?
Oh iya, kalau reaksi. Nah, sekarang kita membahas khusus mengenai kalau reaksi. Nah, kalau reaksi ini sering sekali disebut sebagai entalpi. Ingat, entalpi itu kalor ya. Jadi Q itu sama dengan H. Entalpi itu sama juga dengan Q dalam tekanan tetap. Ini sering juga ditulis sebagai QP. Jadi kadang Q-nya Q besar, kadang Q kecil ya, sama aja lah. Tapi kadang-kadang ada yang nulis Q besar itu muatan. Jadi lihat aja konteks soalnya. Oke, nah entalpi itu ini sama seperti delta E. Bedanya dia tidak melibatkan kerja dan hanya dalam tekanan tetap. Terus kalau kita ingin mencari entalpi, itu ada dua metode ya. Ada metode empiris, ada metode semi empiris. Kalau metode empiris itu seringnya menggunakan ini kalorimeter. Nah, kalau udah bisa praktikum ya di kampus, pasti nanti ada praktikum menggunakan kalorimeter ini. Nanti ada kalorimeter, ada juga kalorimeter bom. Nah, itu fungsinya mirip-mirip, cuman dia sifatnya berbeda. Kemudian, kalau metode semi empiris, itu ada tiga. Bisa menggunakan delta H standar, ada menggunakan hukum Hess, ada menggunakan energi ikatan atau D, simbolnya D. Nah, kalau metode empiris, dia kalorimeter bom atau kalorimeter bom itu reaksinya berlangsung dalam alat yang namanya kalorimeter. Kalorimeter. Jadi alat bentuknya seperti gelas gitu, terus nanti tertutup. Ini ada apa namanya lapisan gitu ya, yang dari stainless steel mungkin. Nah, nanti di sini ada larutannya. Kalau kita ingin mereaksikan larutan, ini larutan di sini. Terus ada lagi nanti termometer di sini. Ini termometer. Nah, gitulah. Nah, itu termometer. Ya, ini kalorimeternya. Ini adalah larutan sampelnya. Ini termometer. Kadang pakai pengaduk juga, tapi nggak terlalu ngaruh juga. Itu cuma mempercepat reaksinya aja. Nah, jadi di sini ada terjadi reaksi nih. Di sini terjadi reaksi. Kemudian dari reaksi yang terjadi, apa yang akan terjadi dengan termometer ini? Pengaruhnya apa? Apakah suhunya naik atau suhunya turun? Kalau suhunya naik, berarti sistem melepas kalor kan? Nah, berarti entalpinya negatif, sama dengan energi dalam tadi. Kalau sistem melepas kalor, negatif. Kalau sistem menerima kalor,
Berarti nanti kalau termometernya makin dingin suhunya. Nah, kalau suhunya makin dingin artinya sistem menarik kalor dari lingkungan. Kan termometer ini termasuk lingkungan. Gitu. Jadi delta H akan bernilai positif jika sistem menerima kalor. Ciri-cirinya adalah suhunya turun. Suhu lingkungan pasti kan? Sementara kalau delta H bernilai negatif jika sistem melepas kalor atau suhunya naik. Gitu. Nah, kalau reaksi itu, kalau bentuknya larutan gini ya, kita bisa cari pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana M itu adalah massa total dari sampel, atau mungkin larutan gitu ya. Kalau C itu adalah kalor jenis. Ini kalor jenis, tentu kalor jenis sampelnya. Jadi kalau dia bentuknya larutan, berarti ini kalor jenis air biasanya. Ya, ini adalah siapa yang suhunya naik. Oh, ini kan larutannya air, berarti yang suhu air naik jadi berapa? Nah, kita pakai C-nya C air. Kalau T tentu saja selisih atau perubahan suhu. Gitu. Ada yang bilang kalau delta H itu min Q. Tapi kalau menurut saya ini kurang tepat. Karena bisa aja delta H itu sama aja dengan Q plus Q. Karena kalau delta H itu kan selalu ada tanda plus minusnya. Kalau Q biasanya enggak. Nah, lihat aja konteksnya. Kalau delta T-nya positif, oh bukan delta T. Ini aja suhunya. Kalau suhu naik, berarti delta H minus. Kalau suhu turun, delta H-nya plus. Sama kayak ini ya, yang di atas. Sama seperti yang di atas. Oke, di sini ada pertanyaan? Cukup bisa dimengerti? Oke. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Jelas. Pak, jadi entalpi itu apa sih tadi? Kalau reaksi. Ya, intinya itu kalau reaksi. Mungkin di buku ada segala macam lah definisinya. Intinya dia kalau reaksi. Singkatnya itu. Oke. Khusus Kak, kalau kalau yang soal apa namanya? Yang soal prosesnya itu gimana sih, Kak? Yang ini kayak di skip deh. Yang di isobar, isokorik gitu. Oh ya, itu Kalau di kayak buku ini dulu baru yang apa namanya? Termodinamika. Baru kalorimeter. Oh iya. Jadi saya skip ya. Ya, itu soalnya jarang keluar sih. Oh, itu jarang keluar ya? Jarang. Paling itu pengetahuan aja. Itu lebih sering dipakai di fisika itu. Iya, Iya nggak sih, bisa. bener. Di kimia jarang kepake. Oke. Maaf, skip aja deh. Skip aja. Paling baca-baca dikit aja lah. Nah, terus apa lagi ya? Saya tadi ada yang kurang kayaknya. Jadi kalau
reaksi itu berlangsung pada tekanan tetap, maka Qp kan, maka kalau reaksi ini adalah Qp, ini adalah delta H. Sementara kalau reaksinya berlangsung pada volume tetap, maka kalau reaksinya akan menjadi Qv. Nah, ini adalah delta E. Ini dipakai pada kalorimeter bom. Jadi perhatikan jenis kalorimeternya apa? Kalorimeter biasa atau kalorimeter bom. Kalau kalorimeter biasa, kalor yang kita hitung adalah delta H. Tapi kalau kalorimeter bom, kalornya adalah delta E. Gitu. Karena sifat kalorimeter bom itu ya, kalorimeter bom itu volumenya tetap. Volumenya tetap. Dia menjaga volume. Kalau volume tetap, artinya delta V-nya delta V sama dengan 0, ya kan? Makanya kalau delta E tadi, delta E sama dengan Q plus W atau Q min V delta V. Delta V kan 0 nih. Sama dengan Q Berarti delta E sama dengan Q. Nah, jadi delta E-nya Q aja. Itu kalau di kalorimeter bom ya? Betul. Nah, itu. Kak, Ya. delta E itu sama kayak delta U ya? Sama. Oh iya. Tadi saya bilang di awal. Nah, kadang-kadang ada yang pakai delta E, kadang-kadang ada yang pakai delta U. Jadi perhatikan bukunya atau dosen pengajarnya pakai istilah yang mana, U atau E, ikutin aja. Oke, Kak. Ya gitu ya. Jadi perhatikan ini dia kalornya pada tekanan tetap atau pada volume tetap. Kalau tekanan tetap dia jadi entalpi, kalau volume tetap dia jadi delta E. Tuh. Kalau yang apa? P tetap tadi gimana Kak lanjutannya? V tetap. Oh, yang P tetap. P. Yang di atas ya. Oh ini, ya sama kayak ini. Lanjutannya ini. Yang entalpi. Oh. Nah, jadi perhatikan jenis kalorimeternya. Kalorimeternya biasa atau bom. Kalau biasa, berarti tekanan tetap kan, sama dengan tekanan lingkungan. Volumenya berubah-ubah. Gitu. Walaupun di sini kita nggak hitung volume sih. Karena volume itu kan kerja kan. Di sini kan kita nggak menghitung kerja. Kita menghitung kalornya saja. Nanti ada tuh soalnya tuh. Tapi saya nggak pegang pula soalnya. Nah, kemudian delta H standar ya. Delta H standar. Nah, ini udah dihitung. Sudah dihitung dari eksperimen. Kalau kata-kata standar dalam termokimia itu adalah suhu ruang 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ini adalah keadaan standar. Maksudnya apa? Delta H standar adalah reaksi-reaksi yang berlangsung pada kondisi standar ini, suhu ruang dan tekanan 1 atm. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke fasa zat. Fasa. Itu. Kenapa fasa ini berpengaruh? Karena kalau saya ingin mereaksikan apa ya? Air 0 derajat Celcius. Air 0 derajat Celcius berarti S ya. S sama air 20 derajat Celcius atau cair ya, cair biasa
itu saya reaksikan dengan yang lain ya, misalkan apapun lah. Ini kan produknya sama ya. Produknya kan sama nih. Saya kasihlah produknya Z lah. Nah, ini kan produknya sama nih. Karena sama-sama air, cuman suhunya berbeda. Suhunya berbeda, fasanya juga berbeda. Nah, ini delta H-nya akan berbeda. Ini A, ini B. Nah, jadi harus ada acuan di sini. Dia suhunya pakai suhu yang berapa? Nah, karena dia kan standar. Makanya di situ ada tanda 0 gitu. Oke, saya hapus dulu. Nah, jadi ada beberapa jenis ya delta H standar. Yang pertama delta H pembentukan. Dia adalah reaksi pembentukan 1 mol zat dalam keadaan standar. Kalau di persamaan termokimia itu ada persamaan reaksi tambah delta H, di mana koefisiennya itu mol. Contoh, saya mau buat pembentukan CO2. Pembentukan CO2 itu karbon solid, karena dalam keadaan standar itu solid. Kemudian O2 gas menghasilkan CO2 gas. Ini delta H sama dengan min 393,5 kilojoule per mol. Nah, ini koefisiennya 1 kan? Koefisiennya 1. Berarti dia 1 mol. Nih. 1 mol di sini. Kalau di sini koefisiennya 2, berarti CO2-nya 2 mol. Gitu. Jadi perhatikan kalau yang dibentuk harus 1 koefisiennya. Contoh lain. Saya mau buat pembentukan NH3. NH3. Kan ada nitrogen kan? Nitrogen itu kan N2. N2. Tambah H2. Oh, nih. Maaf, ini ada yang kurang. Dari unsur-unsurnya. Dari unsur. Jadi yang di sebelah kiri itu harus unsur, yang di sebelah kanan adalah zat yang dicari, yang dituju. Yang di sebelah kanan koefisiennya harus 1, yang di sebelah kiri terserah. Pokoknya setara dengan produk yang 1 mol ini. Ini kan N-nya 1 ya. Di sini 2, berarti di sini setengah. Terus di sini kan hanya 3. Di sini 2, supaya jadi 3 dikalikan 3/2. Gitu. Ini ada delta H-nya sama dengan sekian. Nah. Gitu. Paham kan sini kan? Nah, berikutnya ada delta H disosiasi. Ini penguraian ya.
Nah, kalau delta HD penguraian. Dibalik aja. Seringnya delta HD itu adalah minus dari delta HF. F itu formation, kalau D itu decomposition. Dekomposisi. Kemudian delta H combustion, pembakaran. Nah, kadang ada lagi delta H S. Ini pelarutan. Nah, kalau kita ingin mencari entalpi, kita ingin menentukan entalpi dengan data delta HF, bisa delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta HF produk kurang jumlah delta HF reaktan. Gitu. Misal, bentar ada yang lupa. Jadi delta HF itu ya, kalau delta HF unsur, itu 0 ya. Soalnya kan tadi kan pengertian delta HF itu pembentukan suatu zat dari unsur-unsurnya. Kalau dia pembentukan unsur, dibentuk dari unsur, maka tidak perlu ada kalor di sini, makanya 0 dia. Itu aturannya. Contoh pembentukan apa ya? Saya buat pembakaran deh. Contoh pembakaran metana. CH4 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah 2H2O. Nah, ini kan ada delta H-nya ya, delta HC. Berapa delta HC-nya? Ini kita bisa hitung dari data delta HF. Diketahui delta HF CO2 gas itu 393 kJ per mol. H2O liquid itu 286 kJ per mol. CH4 berapa ya? Saya nggak hafal. Saya hitung dulu. Saya cari dulu. Entalpi pembentukan CH4. Min 7. Oh, ini maaf, ini kurang min. Ini min 76 kJ per mol. Nah, berapa delta HC-nya? Kita bisa cari delta H reaksi sama dengan jumlah koefisien jumlah delta HF produk kurang delta HF reaktan. Ingat,
dikali dengan masing-masing koefisien. Ini kan satu koefisiennya, berarti 1 mol. Ini kan koefisiennya 2, berarti 2 mol kan. Sama dengan delta HF CO2 tambah 2 kali delta HF H2O kurang reaktan delta HF CH4. Nah, yang O2-nya nggak usah, karena dia unsur kan? Unsur nih. Jadi nggak usah nilainya, nggak usah dimasukin. Karena juga nggak ada. Nah, delta HF CO2 min 393, terus tambah H2O min 2 kali 286, kurang min, berarti plus 76. Tuh. Min 393 min 2 kali 286 tambah 76 min 889. Nah, ini masih dalam kilojoule per mol. Kalau yang ditanya berapa kalor yang dihasilkan dari pembakaran sekian gram CH4, berarti harus dicari molnya berapa. Nanti ketemu langsung dalam kilojoule. Nanti juga bisa dihubungkan tuh. Ini kan kalor yang dihasilkan kan tandanya minus. Berarti dia kalornya keluar dihasilkan. Nah, kalor yang keluar itu bisa dimanfaatkan untuk menaikkan suhu zat lain. Saya kasih satu soal deh. Kasus ya. Jadi tadi kan delta HC CH4 sama dengan min 889 kilojoule per mol tadi kan. Nah, jika kalor pembakaran berapa ini ya? 320 gram CH4 digunakan untuk mendidihkan air dari 25 derajat Celcius. Hitunglah massa air yang dapat dididihkan. Nah, ini bisa nih variasi soalnya bisa kayak gini. Nah, pertama-tama kita cari dulu kalor reaksinya dari mol CH4 ya. Kan MR CH4 itu 12 tambah 6 ya. 12 tambah 4. 16 kan? 16 gram per mol. Berarti mol CH4 320 per 16 dapatnya 20 mol. Dan kalau reaksi 889 kilojoule per mol dikali 20 mol. Kalau bentuknya kalau reaksi kita nggak usah santumkan lagi tanda minusnya. Nggak usah. Ini kita dapatkan 889 dikali 20. 17.780 kilojoule. Nah, kita ketahui di sini massa kalor jenis air itu 4,2 ya. 4,2 joule per gram. Terus di sini kita bisa masukkan Q sama dengan MC delta T. Yang kita mau cari itu M-nya. M sama dengan Q per
C delta T. I-nya 17.780 ribu Joule per 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya mendidih kan? Berarti delta T-nya 100 kurang 25 atau 75. Nah, besar ini. Dibagi 4,2 dibagi 75. Kita dapatkan 56.444,4 gram atau 56,4 kilogram. Itu yang kita dapatkan. Nah, kadang ada lagi yang ini nyambung dia sama delta H yang lain. Ini kan saya pakai umum aja ya. Q sebenarnya MC delta T dengan yang lain. Dengan ini air ya. Kadang dia nyambung persamaan reaksinya ada dua reaksi. Yang satu bisa pembakaran, yang satu bisa pembentukan gitu. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya dari yang menghasilkan kalor dihitung berapa kalor yang dihasilkan ya. Kemudian dihubungkan sama reaksi yang berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada nggak? Enggak, Kak. Oke, jelas ya. Iya. Kalau gitu sebentar saya ke toilet dulu sebentar ya. Sambil mana tahu mau nyatet dulu atau mau baca-baca dulu. Bentar ya. Oke, Kak. Dan misalnya dihubungkan dengan yang lain. Apa? Kalau dihubungkan dengan yang lain kan tadi kata kakak. Dihubungkan dengan yang lain. Yang mana sih? Ya, Yang ini, soal ini. Enggak, bukan yang ini yang katanya soal lain. Kalau misalnya dihubungkan dengan apa? Iya kan kita udah dapet intinya kan si H-nya itu. Hanya kan kJ per mol. Kalau gitu ya udah, berarti kita tinggal misalnya dia nanya apa aja sebenarnya. Tinggal cari molnya, dikaliin dapat KJ-nya, masukin ke rumus Q. Bisa ke yang tadi, yang mana yang sebelumnya juga bisa tuh. Yang apa sih namanya? Yang lupa gue. Pokoknya bisa deh kemana-mana emang ini mah. Nggak tahu sih, gue juga belum latihan. Harus latihan gue kimia tuh, kayak fisika, MTK. Sabtu ya UTS ya. Gue baru sampai dinamika doang lagi. Itu kapan namanya? Itu praktikum. Ada praktikum kan minggu ini? Apa? Ada praktikum. Pengkom. Fisika nggak ada kan? Pengkom. Ya Pengkom gue belum ngerti. Kan lu duluan. Gue tinggal lihat lu aja. Halo? Masih pada di depan Zoom?
Oke, mungkin kita coba soal lain ya. Ada yang punya soal mungkin? Nggak ada sih Kak. Coba Kak saya cari dulu. Nanti kirimin ke chat ya soalnya kalau ada. Oke. Gimana? Ada soal nggak? Nggak ada? Kalau nggak saya ambil dari buku. Pakai soal Kakak aja dulu Kak sementara Kak. Oke. Lupa nyari soal. Oke. Mana ya buku? Yang kira-kira bakal sering keluar aja Kak. Ini kidasnya A atau B ya? A Kak. Oh iya, A. Dua-duanya A. Oke.
Saya bisa ngambil soal dari sini aja. Nah ini ya. Oh mesti pakai tabel. Kalau ini, enggak. Kalau ini, oh ini ya. Asam aminoglisin adalah satu dari senyawa yang digunakan untuk tubuh untuk membuat protein. Kesamaan pembakarannya adalah ini. Setiap mol glisin yang terbakar menghasilkan kalor 973,49. Gunakan informasi ini dan data delta HF produk-produk yang dibakar, tentukan delta HF glisin. Ini mesti lihat ke belakang sih ya. Oke, coba kita pakai ini aja dulu. Sama di sini. Jadi ini kan setiap mol glisin ya. Kalau di sini ya, setiap mol. Sementara ini adanya 4 mol. Nah, jadi persamaan ini kita bagi 4. So ini kita bagi 4 jadinya C2H5. Oh nggak enak di sini. Bentar ya, saya ganti. Kan C2H5 NO berapa tadi? NO2 tambah 9/4 O2. 9/4 O2 menghasilkan kan dibagi 4 semua ya. 2 CO2 tambah 10/4 berarti 5/2 ya. 5/2 H2O tambah 2N2 tambah 2N2. Ini delta H-nya, delta HC-nya tadi 973,49. Min 973,49. Oke. Yang ditanya berapa delta HF ini? Berapa ini delta HF-nya? Berapa delta HF? Kalau ini kan harusnya lihat di tabel ya, tabelnya standar, tapi saya
Nah, ini aja deh, pakai yang biasa aja, 393,5. Ini 286,8. Nah. Oke, jadi ini sama seperti tadi ya. Ini tinggal dibalik aja. Delta H sama dengan jumlah delta HF produk kurang delta HF reaktan. Delta HF produknya yang N2 nggak usah, karena ini kan unsur ya. Langsung aja 2 ini. 2 kali delta HF CO2 tambah 5/2 kali delta HF H2O kurang delta HF apa sih nama senyawanya ini, lupa. Glisin. Saya singkat aja ya, gli. Saya singkat glisin aja, gli. Ini delta H-nya. Nah, delta H-nya kan tadi ini min 973 kan? Di sini saya masukkan angkanya min 973,49 sama dengan 2 kali min 393,5 tambah 5/2 kali 286,8 kurang delta HF glisin. Berarti saya pindahkan ruasnya, delta HF glisin sama dengan ini tinggal dimasukkan aja min berapa ini? 78 ya. 393,5. Ya. Sorry Kak, saya bingung tadi. Yang itu tiba-tiba dapat 393,5 itu diketahui ya? Iya, kan ini delta HF standar. Harusnya kita lihat standar buat CO2. Betul. Harusnya oke. Harusnya kita lihat ke apa nih? Ke tabel. Cuman kalau lihat tabel tabelnya masih jauh lagi nyarinya. Ya. Ini kan tabel mana dia bilang nih? Saya bisa cari tabelnya. Dia ada di atas ini nih. Nah ini tabelnya nih. Nah, ini tabel delta HF-nya nih. CO2 min 393,5 benar kan? Kemudian H2O. Ya benar Kak. H2O min 285,9 ya. Lupa lebih sedikit. Apa? Soalnya kadang-kadang bukunya pakai min 286. Gitu. Oke, min 787 tambah 5/2. Oh sorry, ini minnya kurang, dia lupa. Minnya di sini. Min 5/2 dikali 286,8. Berarti di sini oh ini enggak plus ya, ini min juga. Min 717 plus 973,49. Tuh. Tinggal masukkan aja angkanya, min 787 kurang 717 tambah 973,49. Jadi delta HF-nya min 530,51. Gitu. Tinggal masukkan satuannya kilojoule per mol. Oke, gimana? Bisa kan? Bisa Kak. Oke. Oke Kak. Oke, itu tadi yang menggunakan delta HF standar. Kemudian ada lagi hukum Hess. Nah, hukum Hess ini menyatakan kalau delta H reaksi itu hanya
bergantung atau dipengaruhi oleh keadaan awal dan akhir saja atau produk dan reaktan saja, bukan prosesnya. Nah, ini sama juga dengan fungsi keadaan. Mungkin di buku ada ya fungsi keadaan ya, tapi kita tadi agak skip sedikit. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misal saya ingin mereaksikan A tambah B. Bukan itu, kurang kelihatan kalau A tambah B. Saya ingin mereaksikan karbon tambah oksigen. Kalau pembakarannya sempurna, dia akan langsung menjadi gas karbon dioksida. Tapi kalau dia pembakarannya tidak sempurna, kurang oksigennya ya, tidak sempurna, dia jadi karbon monoksida dulu. Nah, karbon monoksida ini kalau kita tambahkan lagi dengan oksigen, setengah oksigen, dia jadi CO2. Nah, ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Jadi di sini ada dua tahap, bisa langsung sempurna, bisa melalui jalur yang pembakaran tidak sempurna. Misal di sini saya punya data delta H-nya A. Di sini pembakaran tidak sempurna, delta H-nya B. Sementara di sini delta H-nya C. Nah, walaupun kalau kita lewat yang tidak sempurna, itu kan kayak seakan-akan makin jauh ya jaraknya kan. Kalau kita analogikan seperti kita jalan kaki lah. Ini kita dari kosan mau ke kampus, jalan kaki langsung, cepet kan. Kalau ini mampir dulu ke mana gitu, ke kantin mungkin. Nah, tapi kalau di dunia nyata kan seakan-akan ini jauh ya, mutar kan. Tapi kalau di hukum Hess itu sama aja katanya, sama aja jaraknya. Atau delta H, A sama dengan B tambah C. Tuh. Kalau kita buat dalam diagram, ya si CO ini ada di tengah-tengah. Kayak gini. Nih, kalau ini, misalkan di sini, biasanya kan minus ya. Ini C, sorry. Ini kan C tambah O2. Ini CO tambah setengah O2. Ini CO2. Nah, kalau ini tadi simbolnya B, ini C, ini ke bawah sini, ini A, gitu. Ya, misalkan, coba kita lihat dulu ininya. Coba kita lihat data standar tadi ya. Kalau CO2 itu kan min 393,5. Kalau CO kan min 110,5. Nah, di sini kita bisa ambil data ini. Min 110. Yang ini B sama dengan min 110,5. Yang A tadi min 393,5. Kita bisa menghitung yang C ini berapa. Pakai data tadi. A sama dengan B tambah C. Berarti C sama dengan A kurang B ya. A kurang B. A-nya min 393,5 kurang min 110,5. Jadi berapa tuh? Min 393,5 tambah 110,5. Dapatnya min
283. Nah, berarti C itu 283. Gitu. Bisa dipahami nggak? Agak muter-muter dikit. Bisa nggak? Jadi hukum Hess ini dasar dari rumus yang tadi. Dasar dari rumus delta HF sama dengan apa tadi? Nah ini, delta hasil reaksi sama dengan delta HF produk kurang reaktan. Ini dapatnya dari hukum Hess. Jadi diputar-putar segala macam, dapatnya rumus ini lebih cepat. Asalnya dari hukum Hess. Gitu. Oke? Bisa? Ngerti kan? Bisa, Kak, bisa. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung aja ya. Potong aja nggak apa-apa. Kemudian cara menghitung delta H yang ketiga itu pakai data energi ikatan. Nah, ini tipsnya. Tipsnya itu gambar ikatannya. Contoh, ada reaksi pembakaran tadi ya, CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini supaya kelihatan ikatannya, kita gambar terpisah. Ini gambar detail CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2. Tambah H2O. Oh, jangan disalahin. CO2 itu dia linear, disalahin. Tambah H2O. Nah, gitu. Kelihatan kan ininya ikatannya. Jadi harus tahu yang mana ikatan tunggal, yang mana rangkap dua. Cara menentukan dia tunggal atau rangkap dua atau rangkap tiga, yaitu di bab ikatan kimia tuh. Udah belajar kan ikatan kimia? Belum? Di situ ada tuh cara menggambarnya, dia nanti ikatannya tunggal atau rangkap. Nah, nanti tinggal ikutin aja rumusnya, tapi beda sama rumus yang tadi. Kalau pakai energi ikatan adalah delta H-nya energi ikatan, jumlah dari energi ikatan reaktan kurang jumlah energi ikatan produk. Jadi prinsipnya energi ikatan reaktan itu yang ini itu diputus. Kalau putus dia butuh energi. Untuk memutus ikatan itu butuh energi. Makanya di sini karena plus dia nilainya di depan. Sementara kalau di produk itu dibentuk. Kalau dibentuk dia melepas energi. Kalau melepas energi dia negatif. Oke, minus tandanya. Ya, berarti di sini ada 4 kali energi ikatan CH tambah 2 energi ikatan double O rangkap 2O kurang produk. Di sini ada 2 buah ikatan C rangkap 2O dan masih minus ya, 4 ikatan OH. Nah, gitu. Tinggal masukkan ini nanti angkanya sesuai standar. Nah, energi ikatan itu biasanya standar. Diketahui ini berapa, ini berapa, ini berapa gitu. Dapatlah sekian kilojoule per mol gitu. Ya, jadi udah kita bahas tadi pakai metode empiris, dengan eksperimen. Metode semi empiris berarti pakai data yang standar. Ada 3 ya caranya, bisa pakai delta HF yang standarnya. Bisa pakai hukum Hess. Hukum Hess juga pakai yang standar kan. Dan pakai energi ikatan. Nah, ada 3. Termokimia gitu. Paling nanti setelah ini lanjutnya ke hukum termodinamika 2, yaitu tentang entropi. Nah, kalau entropi nanti bahasnya tentang kespontanan reaksi, ada delta S, ada delta G nanti. Itu udah belajar belum? Delta S, delta G?
Belum sih Kak. Oh belum, berarti mungkin beda ini, beda bab. Tapi kalau termokimia sampai sini dia. Saya rasa itu beda ini deh, beda bab dipisah ya biasanya. Gitu. Kalau ini masih kurang lebih masih sama lah dengan yang SMA dulu. Paling ditambahin datanya itu lebih banyak. Terus reaksinya ada yang berhubungan satu sama lain gitu. Ini ada soal lain deh ya. Kalau kimia dasar A pakai buku apa sekarang? Nggak pakai Brady lagi ya? Masih pakai Brady? Masih Kak. Oh masih ya. Ya gitu. Nanti cek aja soal-soal di belakang ini kan ada banyak nih. Nah seperti ini kan. Ini ada nih delta H-nya nih. Yang A ini pembakaran metanol. Bukan oksidasi. Metanol jadi metanal ini. Min 411. Kemudian ini reduksi CO menjadi metanol. Min 128. Terus ini HCO2 diubah jadi CO2 tambah H2O. Nah, ini hukum Hess ini. Jadi hukum Hess itu selain yang tadi, selain yang seperti siklus, juga bisa ini eliminasi, persamaan reaksinya dieliminasi. Ini dia ingin mencari apa ini? Persamaan reaksi dibalik dan dibagi dua. Persamaan kedua dan tiga dikali setengah, berarti bagi dua dong. Dikali setengah dan ketiganya dijumlahkan. Berapa persamaan reaksinya dan tentukan nilai delta H. Coba kita pakai ya, bisa nggak ini? Kalau saya masukkan ke sini, oh nggak bisa paste ya, nggak bisa paste. Coba pakai snip aja Kak. Snip. Kalau masukin ke sini gimana sih? Nggak tahu nih. Masukin ke sininya gimana? Ini apa sih Kak? Pakai Ini PPT. enggak, ini pakai Zoom whiteboard. Dari Zoom. Gimana tuh? Jul tau nggak Jul? Biasanya pakai yang lain sih. Pakai PDF biasanya itu sama kakak yang lain. Oh iya ya. Kalau PDF bisa masukin ke sini? PDF tuh bisa nggak sih Jul? Bisa kan waktu itu? Jadi setiap soal tuh kan dibahasnya kayak ditarik gitu terus langsung dipindahin sama dia. Oh Jadi iya. sambil baca ngerjainnya. Oke. Ini apa Saya ini? pakai PDF gitu. Bentar ya. Pakai apa? Saya baru Ini pakai. saya foto aja Kak biar sambil saya lihat. Coba aja nih foto yang ini. Sementara gitu aja dulu. Udah? Belum Kak, ini blank. Oh iya, Nggak sorry. ada- Sorry. Nah itu, yang 610, 6106. 6106 ya. Oke, udah. Udah. Oke. Nah, jadi dia bilang persamaan yang pertama dibalik dan dibagi dua. Persamaan pertama dibalik dan dibagi dua, berarti setengah HCHO2 tambah setengah H2O menjadi setengah CH3OH tambah setengah O2. Nah, kalau persamaan reaksinya dimodifikasi, delta H-nya berubah. Kalau dia dibalik persamaan reaksinya, artinya yang tadinya produk sekarang reaktan. Jadi positif ya? Betul, jadi positif. Plus. Terus delta H-nya juga nilainya berubah karena dia dibagi dua, koefisiennya tentu nilainya juga dibagi dua. 411 dibagi 2. Atau 205
0,5. Betul. Kemudian persamaan kedua dan ketiga juga dibagi 2. Jadi di sini setengah CO tambah H2 menghasilkan setengah CH3OH. Delta H-nya min 64 kilojoule. Terus yang ketiga, bagi 2 aja, setengah HCHO2 menghasilkan setengah CO tambah setengah H2O. Delta H-nya min 18 ya? 3 bagi 2, 16,5. Ya. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Kalau ada yang sama, produk dan reaktannya sama jumlahnya, bisa dihapuskan. Betul, coret. Di sini ada CO kan, setengah CO. Iya. Nah, berarti ini dicoret. Terus H2O, di sini ada setengah H2O, di sini ada setengah H2O, coret. Apa lagi? Udah ya? Habis kan? Habis. Tinggal dijumlahkan yang kiri. Ini setengah tambah setengah, berarti jadi 1 HCHO2 tambah H2 menghasilkan CH3OH tambah setengah O2. Gitu. Delta H-nya jumlahkan aja semuanya yang di sebelah kanan ini. 205,5 kurang 64 kurang 16,5. 125 kilojoule. Plus kan nilainya. Kayak masa depan ya, Bu. Gitu. Jadi pertanyaannya tadi, apa net reaction-nya? Berarti ini net reaction-nya ini. Persamaan bersihnya ini. Dan berapa delta H-nya? Nah ini. Terjawab kan dua-duanya? Ini adalah hukum Hess. Gitu. Prinsipnya sama. Oke, gimana? Ngerti kan? Udah cukup. Gimana Kak yang hukum Hess Kak? Paham, Kak. Gimana? Yang hukum Hess gimana? Iya, ini hukum Hess, betul. Oh ya. Ini yang hukum Hess. Gimana, ada pertanyaan lagi? Kalau belum ngerti silakan. Kak, kalau Ya. kita tahu itu hukum Hess atau itu gimana? Ciri-cirinya? Oh Kita iya. tahu itu soalnya Ya. itu hukum Hess atau gimana? Ciri-cirinya gampang. Kalau dia diketahui tabel atau data delta HF reaksi itu pakai yang A tadi, pakai yang rumus ini. Nih rumus yang ini, delta H reaksi sama dengan delta F produk kurang reaktan. Tapi kalau diketahui beberapa reaksi kan, reaksi A, ini tadi. Reaksi A ini segini delta H-nya. Reaksi B segini delta H-nya. Dan biasanya persamaan reaksinya itu bukan pembentukan. Jadi nggak ada unsurnya. Ataupun ini kan ada unsur ya. Tapi kan ini kan tidak menjadi unsur kan. Kalaupun ada unsur boleh juga sih. Tapi ciri khas delta H hukum Hess itu ada persamaan reaksi yang dituju. Harus seperti ini persamaan reaksinya gitu. Harus begini. Jadi nanti kita pakai eliminasi. Nanti itu pakai hukum Hess tuh. Ciri khasnya gitu. Oke, Kak. Nah, kalau delta HF itu dia nggak pakai persamaan gini, langsung aja ambil di tabel gitu. Kalau energi ikatan itu beda sendiri. Pakai data ini dia. Nah, ada yang C-nya tunggal atau ada yang ikatannya rangkap seperti itu. Itu ciri khas kalau dia energi ikatan.
Itu sih. Oke, Kak. Oke ya. Yuk. Nggak ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada, saya kira cukup. Satu, dua. Oke Kak. Ini udah azan juga di sini Kak. Udah azan. Oke, kalau gitu. Ya kalau gitu saya cukupkan sampai di sini ya. Iya, Semoga bermanfaat. Dan nanti kalau ada Ini nanti dikirim ya Kak? Iya, nanti saya kirim. Oke Kak, oke Kak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh chat aja WA ya. Barangkali ada urgent pertanyaannya. Oke deh, Kak. Oke, demikian. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.